Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matematika Teladan. Kita lanjutkan pembahasan soal untuk persiapan OSN Matematika bidang geometri. Oke, langsung saja kita lihat soal yang akan kita bahas. Nah, di sini kita diberikan setengah lingkaran dan sebuah segitiga. Oke, perhatikan gambar di samping ini. Jadi ada setengah lingkaran, pusatnya di O dan segitiga OAB. Nah, seperti ini ya. O pusat setengah lingkaran. Maka pertanyaannya adalah luas daerah yang diarsir. Nah, yang warna hitam ini. Luas daerah yang diarsir. Opsinya 1/3, 2/3, akar 3, dan 2 akar 3. Oke, untuk menyingkat waktu, coba kita langsung bahas saja ya soal ini. Oke, kita gambar, kita ulang lagi. Nah, diinformasikan sebelumnya bahwa jari-jari lingkaran ini satu. Berarti dari O ke Q itu satu, O ke P itu juga satu karena jari-jari. Kemudian kita diinformasikan sudutnya 60 derajat, sudut P OQ-nya. Ya, nah dari sini kita perhatikan gunakan nilai dari cos 60 derajat. Nah, kita tahu bahwa ini dari A ke Q adalah garis singgung lingkaran sebenarnya, ya, garis singgung lingkaran. Maka pastinya dari OQ ke AQ ini siku-siku di Q. Kemudian BP ini juga kalau diperhatikan adalah garis singgung lingkaran. Nah, sehingga dari OP jari-jari ke BP itu pastinya tegak lurus. Nah, kita perhatikan segitiga OAQ. Dengan sudut O-nya 60 derajat. Nah, kita gunakan perbandingan nilai cos ya, bahwa cos dari sudut O ini yakni sudut 60 derajat, rumusnya adalah samping bagi miring. Sampingnya OQ, miringnya OA. Nah, kita tahu bahwa cos 60 derajat adalah 1/2. Jadi 1/2 sama dengan OQ per OA. OQ-nya itu tadi adalah 1 ya, jari-jari dibagi OA. Sehingga 1/2 sama dengan 1/OA. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa panjang OA-nya sama dengan 2. Nah, kita perhatikan OA ini kan kalau lihat panjangnya OP tambah PA. Ya, dimana OP-nya itu jari-jari sama dengan 1. Berarti 1 tambah PA. Sehingga pastinya 1 tambah PA sama dengan 2, maka dapatlah PA-nya 1. Ini sudah saya tulis terlebih dahulu. Ya. Kemudian kita perhatikan segitiga OPB. Siku-siku di P. Gunakan cos 60 derajat juga dengan cara yang sama. Cos 60 derajat dari segitiga OPB, samping bagi miring. Sampingnya OP, miringnya adalah OB. Nah, kita tahu cos 60 derajat adalah 1/2. OP panjangnya diketahui 1 dibagi OB. Nah, kita perhatikan juga ya. Nah, 1/2 sama dengan 1/OB, maka pastinya OB sama dengan 2. Nah, kita lihat panjang OB di gambar. OB ini kalau kita perhatikan adalah OQ tambah QB. Ya, OQ tambah QB. Karena OQ sama dengan 1 jari-jari, maka OB adalah 1 tambah QB. Nah, ini sama dengan 2. Nah, sehingga QB-nya sama dengan 1. Nah, ini sudah saya tulis ya dari awal. Nah, kemudian kita perhatikan jadinya OA sama OB panjangnya sama-sama 2 ya dari segitiga. Ya, OA, OB panjangnya sama-sama 2 dan sudut AOB adalah 60 derajat. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa segitiga OAB adalah segitiga sama sisi. Ya, nanti bisa dibuktikan dengan aturan cos bahwa panjang AB juga sama dengan 2. Nah, kemudian tadi kita tahu bahwa AQ adalah garis tinggi segitiga OAB. Kemudian BP juga garis tinggi segitiga OAB. Sehingga titik G ini adalah titik perpotongan ketiga garis tinggi ya, alias titik berat. Jadi G ini adalah titik berat. Nah, titik berat ini berarti membagi garis AQ menjadi 2/1 atau garis tinggi BP menjadi 2/1 juga, atau OG dengan G ke R katakanlah di sini jadi 2/1 juga.
Sehingga dapat dikatakan bahwa daerah yang diarsir sama dengan 1:3. Ya, tingginya dari sini ke sini 1, dari sini ke sini 3. Ya, karena kan 1:2 di sini. Jadi 1:3 segitiga keseluruhan. Ya, jadi diulang, daerah yang diarsir kalau dibandingkan dengan segitiga keseluruhan, segitiga OAB itu memiliki perbandingan 1:3. Jadi daerah yang diarsir sama dengan 1/3 dari luas OAB. Luas OAB kita hitung sama dengan setengah kali panjang OA kali panjang OB dikali nilai sin sudut yang dibentuk oleh dua garis ini. Jadi sin 60 derajat. Nah, sin 60 derajat adalah setengah akar 3, OA-nya 2, OB-nya juga 2. Jadi kita dapat bentuk seperti ini. 1/3 dikali setengah dikali 2 dikali 2 dikali akar 3/2 atau akar 3/2 atau setengah akar 3. Nah, ini kalau kita lihat 2 dengan setengah habis, 2 dengan per 2 juga habis. Jadi tinggallah 1/3 dikali akar 3. Maka daerah yang diarsir adalah 1/3 akar 3 atau bisa juga ditulis dalam bentuk 1/akar 3. Nah, ini satuannya adalah satuan luas. Dan hasil 1/akar 3 kalau nggak salah tadi ada di opsi A. Oke, baik, demikianlah pembahasan untuk soal kali ini. Nantikan video pembahasan untuk soal berikutnya, tentunya di channel yang sama, yakni channel Matematika Teladan. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.